Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa ya Rabbana wa lakal syukru, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Fa ya ayyuhal jamaah Jumat rahimakumullah, usikum wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza muttaqun wazkuru ni'matallahi fi Qur'anil Karim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Qala Allah Ta'ala aidan. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang besar tidak tersebut gelar, yang mudah tak terpanggil nama, namun tak mengurangi rasa hormat kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan kita yang hadir duduk berkumpul di rumah Allah ini, Allah anggap semakin dekat kepadanya, dan mudah-mudahan Allah jadikan setiap langkah kanan kita mendatangkan pahala dan langkah kiri kita mengukurkan dosa. Amin ya rabbal alamin. Tak ada kalam yang paling indah selain banyak kita mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Tak ada kalam yang bisa mendatangkan syafaat selain kita banyak berselawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habibullah. Mudah-mudahan kita semua yang berselawat dan salam tadi insyaallah mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu amal yang bila kita kerjakan insyaallah bisa menyempurnakan rukun Islam kita. Ada satu amal yang bila kita kerjakan insyaallah bisa menyempurnakan iman kita sampai Allah yang mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak sempurnalah iman seseorang itu atau sempurnalah iman seseorang itu jika dia mampu mengorbankan seluruh apa yang dia cintai di dunia ini. Maka apa yang terjadi ketika kita kerjakan amal tersebut, Allah juga memberikan janjinya Allah, ketika engkau kerjakan amal tersebut aku gantikan dengan surga. Dan ketika kita kerjakan amal tersebut, yaitu amal yang mampu mengorbankan daripada harta, yang mampu mengorbankan daripada fisik, yang nanti kalau kita dilakukan oleh kita, maka insya Allah Allah gantikan dengan surga. Dan itu janjinya Allah, Allah kuatkan dengan lisannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hajju mabrurun laisa lahu jazaa'u ila jannah. Haji yang mabrur tak ada balasan kecuali surga. Allahu Akbar. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata salah satu amal yang mampu mendekatkan kita dengan surga, yang insya Allah memudahkan kita masuk surga, yang insya Allah bisa menghantarkan kita dengan gampang dan mudah masuk surga, ternyata amalan itu bernama haji. Maka apa yang terjadi? Apakah susah untuk melakukan amal tersebut? Tidak. Orang-orang bisa berangkat haji bukan karena mampu. Wallahi, banyak yang mampu tapi tidak bisa haji. Banyak yang mampu namun tidak sampai ke tanah suci. Tapi banyak yang hanya karena mau mereka bisa sampai ke tanah suci. Banyak yang mau mereka bisa untuk berhaji. Salah satu contoh yang terdekat, pemulung yang mohon maaf lahir batin, berapa pendapatan pemulung kita bisa hitung, tapi tahun ini mereka bisa datang ke tanah suci untuk melakukan menyempurnakan rukun Islam yang kelima, yaitu haji ke tanah suci. Allahu Akbar. Tidakkah kita termotivasi? Lalu jikalau kita tidak melakukan amal tersebut, Allah juga memberikan ancaman. Apa ancaman yang Allah titipkan kepada kita?
Nabi Muhammad SAW yang memberikan pesan begitu indah. Wa man malaka zadan aw rahilatan tabluhu ila baitillah falam yuhajja awil umrah fa alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan. Hei manusia, ketika aku sudah berikan kalian kesanggupan, kuberikan kalian kemampuan, kuberikan kalian waktu lapang, apapun yang kalian minta kupenuhi. Kalian minta rumah, kuberikan rumah yang mewah. Kalian minta kendaraan, kuberikan kendaraan yang mewah. Tapi di saat kesanggupan itu ada, di saat waktu lapang itu ada, kalian tak pernah datang ke rumahku, maka matimu kuanggap seperti Yahudi dan seperti Nasrani. Na'udzubillah min zalik. Sidang Jumat, muhasabah diri kita. Kita sudah syahadat, kita sudah sholat, kita sudah puasa, kita sudah zakat, tapi tak kita sempurnakan dengan rukun Islam yang kelima. Mati kita masih dianggap seperti Yahudi, mati kita masih dianggap seperti Nasrani. Na'udzubillah min zalik. Coba bayangkan sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Pak, seperti diumpamakan kita sendiri yang mati-matian mencari rezeki untuk menyekolahkan anak kita tinggi-tinggi di perguruan tinggi. Apa yang terjadi? Sukses mereka, berhasil mereka, kaya mereka, banyak karyawannya, banyak kendaraannya, banyak usahanya. Tapi demi Allah, sampai detik ini dia tidak mau pulang ke kampung halaman. Sampai detik ini dia tidak mau menginjak rumah kita. Kira-kira bagaimana perasaan kita sidang Jumat? Mungkin kita akan kesal, mungkin kita akan kecewa, mungkin kita akan menyesal. Tapi Allah tidak seperti manusia. Allah hanya memberikan warning. Sudah kuberikan engkau rumah, kuberikan engkau kendaraan, kau minta anakmu bisa sekolah tinggi, ku sekolahkan tinggi-tinggi, tapi kau tak pernah pulang ke rumahku, kau tak pernah datang ke rumahku, baik dalam bentuk rangkaian ibadah haji besar maupun kecil yang disebut dengan umroh. Matimu kuanggap seperti Yahudi, matimu kuanggap seperti Nasrani. Maka sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi amalan itu akan terlaksanakan oleh saudara-saudara kita. Maka kloter yang pertama akan diterbangkan tanggal 22. Kloter pertama dari Pekanbaru akan diterbangkan pada tanggal 23. Maka oleh sebab itu sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadikan keberangkatan mereka kita lepas menjadi sebuah motivasi. Tahun ini kita melepas, tahun depan kita yang dilepas untuk ke tanah suci dalam rangkaian ibadah haji. Maka oleh sebab itu sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadiah yang terindah yang Allah berikan seperti yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad, al-hajju mabrurun laisa lahu jazaa'u ila jannah. Haji yang mabrur tak ada balasan kecuali surga. Jadi berangkat haji ketika mabrur sama dengan dapat surga. Oleh sebab itu sidang Jumat yang dirahmati Allah, timbul pertanyaan, bagaimana untuk bisa meraih haji yang mabrur? Nabi katakan 3 syaratnya untuk bisa mendapatkan haji yang mabrur. Yang pertama, qoblal hajj, sebelum berangkat haji. Yang kedua, indal hajj, saat sedang melaksanakan ibadah haji. Dan yang terakhir, wa ba'dal hajj, ketika selesai melaksanakan ibadah haji. Apa yang perlu dilakukan qoblal hajj? Apa yang perlu kita lakukan sebelum berangkat haji? Kata Nabi Muhammad SAW, yang pertama, innama a'malu bin niat. Maka mulailah pasang niat. Demi Allah, tak ada hebatnya arti sebuah sholat kalau kita tidak pasang niat. Percuma kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, duduk bersimpuh untuk persiapan melaksanakan sholat Jumat kalau tak ada niat di hati kita. Maka ternyata amalan itu digantungkan dengan niat. Maka berniatlah kita dengan ikhlas. Insya Allah, Allah penuhi niat kita tersebut. Apakah niat bisa menyelesaikan masalah kita? Apakah niat bisa menyelesaikan dan membuat kita mudah melaksanakan ibadah? Contoh, kalaulah kita sudah niat sholat Jumat, apakah kita bisa melangkahkan kaki ketika untuk melaksanakan sholat Jumat? Belum tentu kalau tidak ada ikhtiar. Belum tentu kalau tidak ada keinginan. Belum tentu kalau tidak ada kemauan. Niat sudah, tapi ternyata ketiduran di rumah, akhirnya tidak sholat Jumat. Begitu juga orang-orang yang mohon maaf sudah niat berhaji, namun tak berangkat-berangkat. Niatnya sudah 10 tahun. Apa sebab? Dia tidak punya ikhtiar. Apa ikhtiar yang perlu dilakukan? Yang pertama adalah mulailah menyisihkan sebagian harta kita. Mulailah menyisihkan sebagian daripada rezeki kita. Ditabungkan. Karena banyak jalan
Untuk menuju Roma lebih banyak jalan menuju tanah suci. Salah satunya adalah mulailah kita tabungkan, sisihkan. Allah yang akan menyempurnakan. Menetes air mata ketika seorang pemulung mengatakan, apa kata pemulung tersebut? Ustaz, saya heran, saya hanya menabung 250.000 sebulan. Tapi ketika saya bongkar celengan setahun, hasilnya bukan 3 juta. Karena kalau secara logika 250.000 dikalikan 12 bulan, itu hanya 3 juta. Tapi ketika saya pecahkan celengan, saya terkejut, hasilnya bisa untuk menutupi daripada porsi haji. Ketika saya pecahkan celengan, hasilnya jadi 25 juta. Allahu Akbar. Siapa yang nambah? Siapa yang menyempurnakan? Allah Jalla Jalaluhu. Apa kata Allah? Tulijul laila fin nahara wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayyita minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab. Hei manusia, jangankan merubah uang dari 250.000 menjadi 25 juta tanpa sepengetahuan kalian. Sadar, aku bisa rubah malam jadi siang, siang jadi malam, yang hidup jadi mati, yang mati bisa kuhidupkan. Apalagi hanya untuk menyempurnakan bilangan daripada rezeki yang kalian tabung untuk bisa berhaji. Allahu Akbar. Maka mulailah nabung. Tidak ada yang tidak mungkin. Allah yang bilang, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maka oleh sebab itu sidang Jumat yang dirahmati Allah, pertama ikhtiar. Lalu bagaimana lagi yang kedua? Setelah niat, setelah ikhtiar, yujibu min rizqil halalan thayyiban. Wajib uang yang kita gunakan untuk haji tersebut dari yang halal. Demi Allah, ada jamaah dari Dubai berangkat bersama anaknya sampai di depan Ka'bah. Anaknya bertanya, "Mak, betapa indahnya Ka'bah." Apa kata ibunya tersebut? Demi Allah, hai anakku, yang kulihat bukan Ka'bah, tapi yang kulihat adalah api unggun. Menetes air mata si ibu tersebut sampai selesai baik tawaf ifadah maupun tawaf wada. Yang dia lihat bukan Ka'bah, tapi yang dia lihat api. Kemudian ketika pulang, anaknya bertanya kepada seorang ulama, "Ya Syekh, ibuku sampai di Mekah tidak bisa lihat Ka'bah, tapi yang dia lihat api. Apa penyebabnya? Coba kau tanyakan kepada ibumu, uang yang mana yang dia pakai." Ternyata ketika dia tanya kepada ibunya, ibunya berkata jujur, "Benar nak, yang ibu pakai dari uang perkara daripada menjual bayi. Karena ibumu ini bekerja di salah satu rumah sakit ke persalinan. Ada seorang yang ingin memiliki anak yang tidak cacat. Karena anaknya lahir dalam keadaan cacat. Dia minta tukar dan uang yang dia serahkan itulah yang ibu gunakan untuk berangkat haji kita berdua." Allahu Akbar. Maka wajib uang yang digunakan dari yang halal. Lalu apa lagi? Menjaga dua hubungan. Hablum minallah wa hablum minan nas. Demi Allah, malu kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Nabi sudah dijamin masuk surga. Nabi diharamkan masuk dalam neraka jahanam. Tapi Nabi pernah mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, "Wallahi, wallahi, wallahi, ana la astaghfiruka wa atubu ilaik illa mar'atan marra fi kulli yawmin wa laili." Demi Allah, aku taubat, aku istighfar kepada Allah. Kulakukan itu setiap hari 100 kali sehari semalam. Malu kita ngaku jadi umat Nabi. Malu kita ingin mendapatkan syafaat Nabi. Nabi saja istighfarnya 100 kali. Sementara bagaimana dengan kita? Sidang Jumat yang dirahmati Allah, muhasabah diri kita. Kemudian yang berikutnya, hablum minan nas, jaga hubungan baik dengan manusia. Sebelum berangkat, perbanyaklah minta maaf. Tidak ada hebatnya kita haji, tidak akan jadi mabrur kalau kita masih punya masalah dengan manusia. Maka tuntaskan permasalahan dengan manusia. Banyak-banyaklah berbuat baik, banyak-banyaklah meminta maaf, dan banyak-banyaklah menyambung tali silaturahmi. Dan yang terakhir, fa'alaihi bi'ilmi, lakukan seluruh ibadah itu wajib pakai ilmu. Nabi yang mengatakan, "Talabul ilmi afdalu indallah minas shalah wasiyam wazakat wal haji wa jihadu fi sabilillah." Percuma kalian salat, percuma kalian puasa, percuma kalian zakat, percuma kalian berangkat haji, umrah dan berjihad di jalan Allah kalau kalian tak punya ilmu. Maka oleh sebab itu sidang Jumat yang dirahmati Allah, ilmu di atas segala-galanya.
Maka sebelum melakukan ibadah, perbanyaklah menuntut ilmu. Lalu yang kedua, wa indal hajj, melakukan seluruh rangkaian ibadah dengan sempurna di sana, baik rukunnya, sunnahnya maupun wajibnya. Maka oleh sebab itu sidang Jumat yang dirahmati Allah, tak sedikit orang sampai di sana malah lalai. Apa sebab? Karena kata-kata yang keluar dari lisannya, padahal di sana adalah tempat dan waktu doa mustajabah. Tapi karena dia selalu berkata yang tidak-tidak, dia mengeluarkan kalimat yang membuat dia sendiri mendapatkan daripada kalimatnya itu menjadi mustajabah. Dia bilang capek, dia bilang lelah, dia bilang sakit, dia bilang letih, maka Allah kabulkan semua apa yang dia ucapkan. Maka di tanah suci adalah tempat dan waktu doa mustajabah, maka keluarkanlah kalimat yang thayyiban, kalimat yang baik-baik agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu menyempurnakan, padahal ketika kita melaksanakan yang namanya at-tawaf faka'annama bis-shalat. Tawaf itu sebagaimana kita salat. Salat tidak boleh minum, salat tidak boleh makan, salat tidak boleh bicara, salat tidak boleh melakukan tambahan gerakan. Tapi tidak sedikit orang-orang yang sedang melaksanakan tawaf umroh maupun tawaf haji yang bernama ifadah, mereka sambil minum, mereka sambil makan, mereka sambil bicara. Dari mana dalilnya? Allahu Akbar. Maka al-hajju arafah, haji itu puncaknya di padang Arafah. Maka oleh sebab itu sidang Jumat yang dirahmati Allah, sempurnakan zikir kita, sempurnakan istighfar kita, sempurnakan syahadat kita pada saat kita di padang Arafah. Sampaikan proposal kita. Dan yang terakhir sidang Jumat yang dirahmati Allah, untuk mendapatkan haji yang mabrur wa ba'dal hajj, saat pulang haji, semakin kita rajin ibadah, semakin kita jadi dermawan, semakin kita menjadi baik, semakin kita pandai bersyukur, semakin kita banyak bertaubat, dan semakin kita menjadi orang yang rendah hati kepada sesama insan. Inilah orang yang hajinya mabrur sebelum dan di saat, kemudian sesudah, semakin membuat dia menjadi orang yang semakin dekat kepada Allah dan berbuat baik kepada manusia. Insya Allah dia mendapatkan haji yang mabrur. Maka kejarlah dan raihlah, karena balasannya adalah surga. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, ampunkan kami seampun-ampunnya, maafkan kami semaaf-maafnya, ampunkan dan maafkan kami dengan kasih sayang-Mu, dan sayangi kami dengan ampunan dan maaf-Mu, dengan Engkau izinkan dan mudahkan kami ya Allah untuk menginjakkan kaki di tanah suci dalam rangkaian ibadah haji ya rabbal alamin. Allahumma rizqan halalan thayyibatan katsiratan mubarakan fik. Ya Allah, kami bermunajat, mohon berikan kami rezeki yang banyak, rezeki yang halal, rezeki yang baik, rezeki yang berkah, yang bisa menghantarkan kami ke tempat yang berkah, wabil khusus ke kota Madinah maupun ke kota Makkah, wukuf di padang Arafah, sujud di hadapan Ka'bah, akhir yang husnul khatimah ya rabbal alamin, setelah anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan solehah. Allahumma rzuqna ila ziyaratan haramain fi Madinatil Munawwarah wa Makkatil Mukarramah. Ya Allah, izinkan kami untuk bisa berkunjung ke Masjid Nabawi
dan juga ke Masjidil Haram-Mu di kota Madinah maupun di kota Mekah ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'alna hajjan mabruran. Ya Allah, orang yang hendak berhaji maupun yang sesudah pulang haji, jadikan hajinya haji yang mabrur, wa sa'yan maskura, sa'i yang membuatnya pandai bersyukur, wa zamban maghfura, haji yang mampu menggugurkan dosa-dosanya ya Allah, wa tijaratan lan tabur, haji yang mampu menyempurnakan imannya ya Rabbal Alamin. Ya alim ma fi sudur, akhrijna minaz zulumati ilan nur. Allahumma atim ajalana wa umurana bi husnil khatimah. Panggil kami dalam keadaan sujud, panggil kami dalam keadaan salat, panggil kami sedang membaca Al-Qur'an-Mu, panggil kami setelah anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang ahli tahajud, anak yang ahli duha, anak yang mampu membacakan kami Al-Quran, anak yang senantiasa mendoakan kami di setiap waktunya ya Allah, bukan anak yang menzalimi kami di saat kami itu renta dan tak berdaya ya Rabbal Alamin. Anak yang mampu menjadi sahabat sakratul maut kami, yang membisikkan di telinga kanan kami kalimat la ilaha illallah. Anak yang bisa memandikan jenazah kami, anak yang bisa menggunakan kain kafan kami, anak yang bisa menjadi imam salat jenazah kami ya Rabbal Alamin. Anak yang tidak memperebutkan harta waris, harta benda, harta pusaka kami ya Allah. Anak yang mampu menghantarkan kami ke dalam surga-Mu ya Rabbal Alamin. Bukan anak yang menyeret dan mencampakkan kami ke dalam jurang api neraka Jahannam-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabal qubur wa qina azabal masyar wa qina azaban nar wa qina azab yaumal qiyamah wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Ibadallah, ibadallahu ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis salat.